kebetulan juga mana Mastur Omas itu sepupu dia sama saya generasi ketiga. Andi sebagai orang yang secara turun-temurun meneruskan budaya ini, budaya apa? Pastinya karena ini memang topeng. Kalau di dalam topeng itu kan ada beberapa segmen. Waktu itu kan topeng loh, ada beberapa hadiah, ada musik, ada tari, ada teater. Sehingga kemudian tidak sedikit anak-anak muda dengan trik-trik yang beliau sampaikan tertarik bahkan menjadi sebuah kebanggaan. Benar. Ini luar biasa. Amin. Yang lain Bang, saya ingin tanya juga Ya. barangkali tentang harapan Abang ke depannya. Karena kan tentu usia kita kan semakin Betul. kesana semakin lanjut, tentu juga kesehatan kita juga belum tentu terjamin ya. Ya. Harapan-harapan Abang apakah seperti apa, kemudian kira-kira Abang membutuhkan keterlibatan siapa di dalam melestarikan budaya Betawi yang ada di sini? Ya, harapan saya sih kalau memang itu dari kepemerintahan di sana atau dari lingkungan kita sendiri atau sampai ke disporiata ada perhatiannya dengan kesenian tradisi, ya kan? Nah, disporiata itu jujur aja kerjaannya ngapain kalau bukan dia mendata tentang kesenian yang ada di Depok, ya kan kayak gitu. Ada dana apaan aja buat kesenian? Agak sakit nih yang ngomong. Jadi ya perhatian itu setidaknya punya perhatian. Kalau memang itu di Depok ada sebagai ikon topeng Cisalak, beberapa kali saya mengusulkan dari zamannya Pak Munir belum terrealisasi. Coba bikin workshop ke Depok itu, undanglah sekolah, undanglah guru-guru kesenian belajar kesenian topeng. Mudah-mudahan menjadi salah satu tuan rumah sendiri itu kesenian topeng Cisalak. Nah, sampai sekarang ini belum juga sampai COVID kan, belum juga terlaksana. Itu loh. Saya cuma hanya bagaimana caranya supaya di Depok ini menjadi salah satu topeng Cisalak ini menjadi tuan rumah sendiri. Jangan ketinggalan Jakarta. Udah kesenian WBTB ketinggalan, udah diakui sama Jawa Barat, udah Jakarta kayak kebakaran jenggot. Itu ngapain aja kerjaannya? Ya kan? Bener. Nah itu jadi butuh sentuhan betul. Oh, butuh sentuhan benar. Pemerintah ya. Iya. Nah sekarang ini baru ada perhatiannya sama saya, jujur. Ada LDNKD, Lembaga Budaya Nusantara Kota Depok. Nah itu ada 20 sanggar. Saya diangkat sebagai ketuanya, sebagai ketua lembaga itu. Karena diantara teman-teman yang 20 sanggar itu tahu saya, bikinlah karya, bikinlah ini. Nah baru ada perhatian ini dari disporiata. Oh iya ternyata LDNKD ada saya. Kenapa? Ya hari-hari nanti kan mungkin jangka panjang ini ya istilahnya harus ada sentuhan, harus ada perhatian, harus bagaimana nih supaya di Depok ini, itu saya pengennya sih semua sekolahan wajib belajar topeng Cisalak, wajib. Iya Bang. Tentang topeng Cisalak. Iya. Kemudian juga ada topeng Betawi ya. Betul. Nah, sisi perbedaannya di mana? Nah ini saya garis bawahi, topeng Betawi sama topeng saya sebetulnya tidak ada perbedaan. Topeng Betawi diantaranya ada Bokir Jiun, ya kan, namanya Setiawarga di Kampung Duku. Di Ratnasari Kisan Jiun, anaknya Pak Jiun. Cikal bakalnya semua topeng Betawi dari Cisalak. Anak-anaknya karena dia buka di Jakarta, dia kalau hidupnya sebenarnya ya kelahiran apa topeng yang disebut sebagai topeng Betawi sebetulnya di sini. Bener, mereka tiga saudara ini memang kecil di sini. Bisa jadi cagar budaya ini ya, istilahnya apa cagar budaya? Cagar budaya. Jujur harapan saya ini kebetulan begitu Pak Haji Dalih sebagai pimpin kedua diturun ke saya, ini rumah dia, ini dibuat sanggar. Ini saya harapan saya ke depannya ini saya nggak mau apain, buat aset, buat destinasi, buat pelajar berkunjung di sini. Ada museum, ada di Cisalak, di Depok itu ada kampung kesenian di Cisalak. Saya pengen ini
bisa saya pertahankan ini Iya. tanahnya Mbak Badal ini, Iya, saya iya. nggak mau jual, saya mau bikinin Saya setuju. museum apa itu. Nah, lagi mikirin gimana caranya itu. Saya setuju itu. Jadi kalau ini jadi peninggalan yang bersejarah. Bersejarah. Soalnya lahirnya 1918. Mereka di sini mereka begitu nikah hijrah kemarin 1918. Nah kayak apa nih kampung? Iya, iya. Perjuangannya mereka diceritain sama Matua Kinang. Saya kebetulan tinggal dari Makinang umur 5 tahun. Mereka perjuangan mereka kayak apa Pak? Saya pikirin di zaman mereka tahun 40-an, 30-an ke sana. Perjuangan mereka untuk sampai sekarang mempertahankan. Kalau nggak ada mereka, kesenian Betawi nggak ada di Iya, Indonesia. iya. Kan kayak gitu. Nah, ini perlu diketahui ini oleh kita semua, orang Depok apalagi, dan orang Indonesia, orang Jakarta, Iya. bahwa sebenarnya kelahiran yang disebut sebagai tari topeng di sini nih, Betul. di Cisalak Pasar sekarang, Betul. ya. Dan beliau bilang tahun 1918, dan ini mestinya jadi kebanggaan, gitu kan. Cuma yang sering kita kenal adalah topeng Betawi. Topeng Betawi. Tapi sebenarnya adalah topeng Cisalak. Salah. Gitu. Ya, topeng Cisalak. Karena berkembangnya di DKI atau Jakarta, lalu kemudian disebut sebagai topeng Betawi. Luar biasa. Luar biasa. Bahkan kuburan nenek kakek saya memang di sini, ada di bawah Pak. Iya. Ada di sini. Iya. Baik Bang, mudah-mudahan Ya. pertemuan pertama ini, ya nanti kita lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini baru awal kita bicara tentang sedikit sejarah topeng. Yang mudah-mudahan besok-besok kita akan ngobrol lagi dengan Bang Andi sebagai pelaku dan sekaligus sebagai pelestari kesenian topeng, terutama kalau saya kepengennya nyebutnya topeng Depok. Iya. Topeng Depok ya, nggak salah memang Depok. di Karena Salak memang Depok. Kelahiran tari topeng ini di sini, ya di sini. Lalu berkembang seperti tadi yang kita ceritakan, bisa menjadi kemudian menjadi topeng Betawi dan seterusnya. Kita dukung upaya-upaya Bang Andi Amin. untuk terus melestarikan, dan saya harap juga komunikasi ini terus berjalan ya. Siap. Nah, baik. Sahabat-sahabat sekalian, baru saja kita ngobrol di Sanggar Kinang Putra yang berlokasi di Cisalak Pasar, tepatnya di RT 03 03 RW 07. 07 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis. Di sini tahun 1918 telah mulai dikembangkan sebuah kesenian yang disebut sebagai tari topeng. Kemudian berkembang dengan segala variannya sampai ada gamang kromong, kemudian tari topeng, tari apa lagi Bang? Tari topeng ada diantaranya ada tari topeng tunggal, ada tari jodan, topeng gegot, tari ragam dasar, ya. Dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi, ngobrol masih soal kesenian tari Depok, tari topeng Depok, Ya. dengan obrolan yang lain yang mudah-mudahan menjadi informasi buat kita semua, dan kita bisa mengenal kesenian, khususnya kesenian tari topeng. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Guna TV, salam gucinews.com.